apakah anak saya mengalami yang namanya prapubertas? Itu dok. Sepertinya sih sangat mungkin ke arah prapubertas ya. Tetapi memang namanya pertumbuhan anak tuh berbeda-beda. Sebaiknya sih dicek aja. Kalau dalam 1-2 bulan tunas putingnya terlalu cepat membesar ya nggak boleh juga, takut berarti tumor ya. Tapi kalau cuma dikit-dikit aja ya mungkin itu fase prapubertas. Jadi kebetulan 6 tahun itu kan fase saatnya juga untuk vaksinasi ulang. Dia sebaiknya tanyain ke dokternya. Oh, biar lebih nyaman nih kita, biar harus lebih detail lagi ya. Betul. Gitu memperhatikan anak kita ya. Dan ini ada lagi pertanyaan yang masuk di sosmed kita. Ini pertama-tama anak saya juga susah disuruhnya. Sama nih, kayaknya curhatan mom sama deh sama curhatan saya nih. Anak saya termasuk yang susah kalau disuruh pakai mini set. Cara jelasinnya gimana? Awal-awal anak saya juga susah, dia bingung karena kan selama ini cuma pakai trut, tiba-tiba ada bahan yang segini doang, terus dia apa sih nih gitu. Bagaimana caranya nih dokter supaya selain kita berusaha menjadi bestie, bagaimana lagi cara kita supaya ngasih tahu bahwa itu adalah barang yang penting untuk di cover atau dilindungi gitu. Ya, jadi pertama memang anak itu nggak suka mengubah rutinitasnya. Ya, biasanya mungkin kalau awal kan pakai singlet gampang. Sekarang nah sejak umur 8 tahun mungkin mam sebagai yang tadi saya bilangin udah jelasin nih dari awal. Nah, kemudian jelaskan bahwa dengan memakai mini set, kamu tuh udah menjadi remaja loh gitu. Jadi pakaikan mini set yang nyaman tentunya. Cari tadi banyak tuh ada katun, ada bahan yang enak. Kalau bahannya enak, lama-lama anak akan suka. Tapi kalau kita perkenalkan pertama bahan yang nggak enak, panas, dia nggak suka karena gerah kan. Risih gitu. juga. Risih bener. Ada yang mau ditambahin terkait dengan mini set? Iya, aku mau nambahin juga. Mungkin si moms juga bisa mulai melibatkan anaknya dalam memilih mini set tersebut gitu. Jadi mungkin diajaklah ke counter Little Heart nih ya. Terus pilih-pilih. Kan kita misalnya stage 1 atau stage 2 tuh ada berbagai macam model ya. Jadi kamu mau model yang mana? Mau warnanya apa gitu. Jadi kan mungkin karena itu pilihan dia ya. Jadi dia lebih senang dan happy untuk pakai. Dan itu tadi kan kita anggap dia bestie kan. Jadi ajak kita jalan-jalan yuk ke mall. Nah, kita sekalian lihat-lihat. Nah, kalau anak-anak kita nggak ngajarin, nggak maksa. Jadi lihat deh lucu misalnya nanti melihat barang-barang terus pegang bahannya. Coba dulu. Oke, artinya memang kita harus berkolaborasi lah sama anak kita ya. Maksudnya ayo kita sama-sama nih, jangan disuruh, jangan langsung pakai mini set ya, nggak bakal mau. Itu buat moms yang susah anaknya pakai mini set. Kalau saya juga punya tips, kasih tahu ke teman-temannya. Udah pada pakai mini set belum? Akhirnya dia ngajak temennya. Akhirnya ada beberapa tuh temennya kasih lihat ini lucu, baru akhirnya dia mau. Mungkin biasanya lebih dengerin temennya malah. Gitu. Nah, itu dia. Fase pubertas itu adalah perubahan emosional di mana dia sudah mempunyai peer group. Jadi udah punya teman, dia lebih dengerin temannya daripada kita. Jadi kita sebagai emak Jadi kita sebagai emak nggak boleh sedih ya, nggak boleh marah. Tapi kita justru masuklah ke circle itu. Gitu. Jangan kita sebel deh dia nggak kumpul, nggak gitu. Karena memang dia itu fase emosional pertumbuhan mereka. Oke, artinya kita selain jadi bestie kita juga harus ke circle-nya dia supaya kita tahu nih mereka mainnya apa dan ngomonginnya apa. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan yang masuk, banyak sekali yang masuk melalui sosial media kita. Nih, ada lagi dari moms yang ada di rumah nih. Apakah ada perbedaan antara anak yang memakai mini set sesuai usia dengan yang terlambat memakai? Mungkin dokter boleh menjawab? Boleh. Jadi saya sih belum ada penelitiannya ya, cuman memang ada beberapa pasien aku yang memang sudah mulai dipakaikan sejak mulai tunas puting dan yang belum pakai sampai udah terbentuk payudaranya memang terlihat perbedaan karena kan fungsi mini set itu adalah menyangga kan sebagai jaringan menyangga untuk supaya dia tumbuh jadi baik, jadi bagus bentuknya. Gitu. Jadi bukan sekedar melindungi, bukan sekedar covering aja, tapi ternyata ada manfaatnya. Iya, tadi aku lihat yang fase 2 kan dia lebih enak ya. Nah, itu tuh. Jadi sudah ada sanggaannya di sininya itu. Ini gini-gini nyangga loh dia. Ini ternyata ada fungsinya juga ya. Jadi kan juga banyak ditemukan juga mini set itu mungkin nggak ada stagingnya ya. Jadi kayak udah satu jenis ini untuk dipakai dari umur seterusnya sampai pubertas. Jadi kalau untuk di Little Heart ini kita ada stagingnya benar-benar sesuai dengan pertumbuhan payudara anak juga seperti itu sih. Jadi memang kita harus aware bahwa sebenarnya semuanya itu ada manfaat dan manfaat bagi kesehatan tentunya juga buat anak-anak kita yang baru puber ya. Kemudian ada lagi pertanyaan. Nah, ini juga nih. Ini dari moms yang ada di rumah juga. Apakah memang benar kalau pakai mini set di usia dini dapat menyebabkan payudara kendur? Gimana hubungannya ya? Kayaknya enggak deh. Enggak ya, sebenarnya ini menyangga ya. Kan dia nyangga malahan gitu, malah nggak kendur dong harusnya ya. Mestinya ya.
Jadi sebenarnya moms jangan sampai keliru karena ini adalah manfaatnya untuk membantu anak kita terbiasa dan juga menyangga payudara dari usia dini. Nah ini ada lagi pertanyaan. Ini sering nih, apalagi anak-anaknya masih sekolah. Pada saat menggunakan mini set, boleh nggak sih di double pakai kaos dalam atau singlet lagi, gimana dok atau Mbak Bella? Mungkin sih sebenarnya tergantung baju apa yang mau dipakai. Kadang kan seragam itu kadang lebih transparan tipis. Mungkin anak juga nggak comfort karena kan jiplak misalnya mini setnya gitu. Aduh aku malu nih. Mungkin itu bisa kita tambahin singlet lagi ya. Nah itu tapi mungkin untuk misalnya baju pergi ke mall gitu kan biasanya mungkin lebih coverage ya, itu mungkin mini set aja cukup ya dok ya, takutnya kan juga anaknya gerah lah, panas, berlayer-layer seperti itu. Jadi tergantung occasionnya sih sebenarnya. Dan tergantung kebiasaan. Iya. Jadi mungkin kalau mau pakein lagi kaos dalam atau singlet nggak ada masalah, tergantung anaknya nyaman atau tidak gitu, dan tergantung juga bajunya ya. Kalau udah bajunya tebel dipakein tebel lagi, kasihan juga anaknya malah bisa keringetan, malah bikin risih terus nggak nyaman pakai mini set, terus kayak udah nggak mau pakai lagi kan, takut gitu ya. Nah ini sebenarnya banyak juga mungkin menjadi pertanyaan moms yang ada di rumah melalui sosial media. Nih ada juga pertanyaannya adalah kalau payudara tidak berisi atau tidak ada, itu aman nggak untuk usia 11 tahun dok? Ada juga kan yang masih rata gitu dok? Masih aman, karena kan tadi pubertas itu kan range-nya besar, usia 8-13 tahun, dia baru 11 tahun, mungkin aja dia baru masuk prapubertas gitu. Kalau prapubertas kan baru mulai keluar tunasnya, belum terbentuk kelenjar air susu. Tapi lebih amannya, pas banget nih 11 tahun juga mengulang vaksin usia 10 tahun. Jadi ada nih vaksinasi kan ada terus diulang-diulang 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Nah dia pas sambil vaksin sambil tanyain ke dokter anaknya ini gimana nih, apa masih normal apa enggak. Jadi semuanya diharapkan moms ini juga berkoordinasi sama dokter ya. Jadi jangan cuma sekedar tiba-tiba dengerin ini, jangan-jangan itu mitos. Ya kan, jangan-jangan itu adalah mit yang kadang-kadang malah menyesatkan. Jadi lebih baik langsung konsultasi juga sama dokter terkait. Nah terakhir ada pertanyaan juga yang masuk melalui sosial media kita. Ini sebenarnya mungkin saya rasa ini yang masuk bukan momsnya deh, karena ini mungkin anaknya. Kadang-kadang anak sekarang juga lebih aware sama dirinya sendiri. Ini mungkin pertanyaannya gini, gimana caranya menjelaskan ke orang tua kalau kita sudah membutuhkan mini set? Ini kayaknya pertanyaan anak-anak nih moms gitu. Kadang-kadang malu mungkin ngomong sama mamanya atau sama ibunya, aku udah butuh mini set. Gimana caranya tuh dok? Sebetulnya peran moms yang penting di sini. Jadi sebagai moms yang cerdas ya tentunya kita harus memperhatikan keadaan si anak kita tiap hari, apalagi anak perempuan. Jadi lihat aja kalau yang tadi saya ulang lagi, kalau sudah mulai ada tunas puting, kemudian kalau nggak sengaja dia lagi angkat ganti baju, kok udah ada rambut halus di ketiaknya, itu berarti tanda awal pubertas tuh. Jadi mungkin orang sebagai moms harus ngasih tahu, kamu udah saatnya pakai mini set gitu. Bukan anak yang minta, sebaiknya ya. Karena biasanya kan moms itu yang lebih tahu. Ya kan, anak mungkin juga boleh sih anak minta, mungkin dia dari teman-temannya nggak apa-apa. Tapi begitu anak minta, kita harus memfasilitasi langsung. Berarti mungkin dia dengar dari peer groupnya, dari temennya kan. Jadi boleh kita ini. Circle, sama. Circle. Oke. Mereka tuh circle. Dan kadang-kadang informasi itu masuknya melalui circle juga. Jadi benar kata dokter tadi, kita harus sebagai moms atau sebagai orang tua itu memang harus masuk ke circle. Nah, bagaimana sekarang mungkin ini adalah tips atau statement terakhir dari dokter dan juga dari Mbak Bella terkait dengan bagaimana memantau atau mengetahui perkembangan anak-anak kita khususnya di masa pubertas. Silakan dokter. Oke, jadi untuk moms di rumah yang mempunyai anak perempuan, jangan lupa perhatikan ya, bila usia sudah menjelang 8 tahun, lihat deh, ada tanda-tanda awal pubertas nggak pada dia. Tandanya pertama adalah pertumbuhan tunas putingnya. Kemudian jangan lupa kalau dia lagi angkat tangan, kita bisa lihat apakah ada pertumbuhan rambut-rambut halus di ketiaknya, atau juga pertumbuhan rambut halus di kemaluan. Dan biasanya sih paling gampang tandanya adalah dia menstruasi, itu adalah tanda akhir dari pubertas. Nah kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu, sebaiknya moms beritahu bahwa ini loh kita sudah masuk pubertas, menjadi anak kita udah menjadi anak besar nih, menjadi remaja, udah punya circle sendiri kan. Nah diajarkanlah mulai memakai mini set
ya. Kemudian mulai memakai, nanti kalau menstruasi memakai pembalut yang benar. Itu kita sebagai moms harus mengajarkan bertahap dan perlahan-lahan. Nah, bagaimana ada tambahan Mbak Bella mungkin? Mungkin untuk para moms ya kan, karena balik lagi semua tuh tergantung momsnya ya dengan meng-encourage anaknya gitu. Jadi untuk para moms mungkin lebih aware lagi mengenai pertumbuhan payudara pada anak, mungkin dari pemilihan mini set juga ya, karena mungkin banyak yang belum tahu moms-moms ini kalau mini set itu ada stagingnya dari yang 1 sampai 3 seperti yang tadi aku sebutkan gitu. Jadi karena pemilihan mini set yang salah pun juga berpengaruh kepada bentuk payudara si anak ini yang lagi berkembang gitu. Jadi untuk para moms, kalau aku sarankan untuk lebih aware lagi dengan informasi mengenai staging dan fase pertumbuhan payudara untuk pemilihan mini set yang sesuai dengan anak seperti itu. Artinya semua harus disesuaikan dengan anak dan juga kebutuhannya, dan kita sebagai moms atau sebagai orang tua harus berusaha bagaimana caranya supaya bisa berkomunikasi sama anak kita. Kalau bisa kita yang proaktif, karena kadang-kadang anak-anak punya barrier tersendiri untuk berbicara sama orang tua. Jadi kita sebagai moms harus benar-benar sangat aware dengan apapun yang terjadi sama anak kita. Tadi dokter udah bilang perhatikan semua staging pertumbuhannya, mulai dari bentuk payudara, bulu-bulu halus di badan, itu kita harus benar-benar memperhatikan, dan pastikan juga mempergunakan mini set atau pakaian dalam khususnya yang paling bagus buat anak kita. Tentunya yang mendukung segala macam aktivitasnya dan juga mendukung pertumbuhan tubuhnya. Dan untuk itu kita senang banget karena kita udah ngobrol kupas tuntas terkait dengan masalah pubertas pada anak perempuan. Dan untuk itu moms jangan lupa follow Instagram dan juga TikTok dari Little Hearts, dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube dari Young Hearts Indonesia untuk beragam informasi terkait dengan Little Hearts. Karena Little Hearts, the Junior Bra Expert. Untuk itu saya Sinta Samsul Arif pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Makasih dong. Makasih.